Putri Ariska Aryani, Ayunda Pratiwi, Dela Angela. Ada yang tidak hadir? Hadiah Putra. Keterangan suratnya apa? Hanya satu saja? Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang baru ini, promonya kita masuk kepada materi baru, yaitu bab terakhir. Ada yang ingat apa itu materi yang akan kita bahas pada hari ini? Apa? Ya, jadi materi kita pada hari ini yaitu zikir dan berdoa setelah sholat. Namun sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, ibu akan mereview terlebih dahulu. Apakah dari anak ibu masih mengingat materi sebelumnya, yaitu pada bab 4? Apa itu materi? Sholat. Yang benar sekali, yaitu kita dibiasakan sholat berjamaah. Nah, jadi adakah dari anak-anak ibu yang mengetahui apa itu pengertian sholat? Atau jamaah itu menurut bahasa apa? Ya, jelas sekali. Jadi berjamaah itu artinya berkumpul atau banyak. Jadi ketika ibu bertanya, silahkan tunjuk terlebih dahulu tangannya, baru berbicara ya. Nah, kemudian jika berjamaah itu artinya banyak atau berkumpul, jadi sholat berjamaah itu apa? Ya, silakan. Salat berjamaah artinya salat yang dilakukan oleh sebagian orang karena yang satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Nah, benar sekali. Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang lebih dari satu orang. Yang satunya menjadi imam dan selainnya menjadi makmum. Kemudian ada yang tahu apa itu hukum dari? Ya, silakan. Hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Ya, benar. Kemudian ada yang tahu selain itu hukumnya? Tidak ada? Nah, jadi hukum dari sholat berjamaah ini adalah yaitu sunnah muakkad, itu sunnah yang dikuatkan ataupun dianjurkan.
Setelah semua yang terjawab, kita bahas bersama-sama. Baru kita hitung skornya. Siapa yang paling tinggi nantinya akan mendapatkan reward. Nah, paham bagaimana metode kita pada hari ini? Nah, kalau begitu kita mulai dengan berdiskusi. Nah, silakan kelompok 1. Jika tidak bisa, biarkan itu menjadi moderator. Sepertinya kelompok 1 belum siap menjadi moderator, jadi terlebih dahulu menjadi moderatornya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas 72 dalam acara itu diskusi. Kemudian sholawat beriringan salam tak bosannya kita kirimkan ke ruh junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang berlambaskan doa Allahumma sholli ala sayyidina Kemudian kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati itu Ibu Nita, kemudian sama-sama ibu saya itu adalah semuanya. Nah, kemudian tanpa memanjangkan mukadimah kita lanjut saja, yaitu mengenai diskusi, yaitu kelompok 1 mengenai materinya yaitu zikir. Nah, kepada kelompok 1 silahkan membacakan presentasinya. Zikir menurut bahasa artinya menyebut berdoa mengingat. Zikir menurut istilah artinya menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai ucapan yang mengandung kalimat thayyibah dengan tujuan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan penyelesaian dari
Jadi pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1 yaitu bisakah pemakaran menjelaskan mengenai zikir yaitu dengan ucapan itu dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian kelompok 3 ada pertanyaan adakah hal yang dilarang ketika berzikir? Nah, bagaimana kelompok 1 sudah mendengar pertanyaan dari kelompok 3? Pertanyaannya itu adalah adakah hal-hal yang dilarang ketika berzikir? Ini pertanyaan dari kelompok 3. Nah, sekarang karena sudah adanya pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3, selanjutnya kita dari kelompok kepada kelompok 1 sekitar 7 menit untuk mendiskusikan apa saja itu jawaban dari setiap kelompok dan juga setiap kelompok nanti silakan menambahkan jawaban. Nah, silakan diskusikan. Baiklah, sepertinya kelompok 1 sudah bisa menjawab. Jadi silakan kelompok 1 jawab terlebih dahulu mana yang didapat. Silakan kelompok 1. Menjawab kelompok dari kelompok mana? Kelompok 2. Nah, silakan. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi zikir dengan ucapan adalah zikir dengan menyebutkan sifat keagungan Allah dan kemuliaannya dengan melakukan kalimat-kalimat misalnya takbir, tasbih, tahmid, dan istighfar. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1 mengenai apa itu kalimat thayyibah. Nah, kemudian ada tambahan dari kelompok lain. Ada, ya, silakan. Kami merakyatkan Presiden Perdana Putri dipanggil dengan kalau secepatnya dan tidak dalam yang dilakukan. Baiklah, itulah jawaban dari tambahan jawaban dari kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 2 mengatakan mengenai pertanyaan tersebut. Pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya. Apa yang kita tulis di sini? Paham. Alhamdulillah. Nah, karena kelompok 2 sudah paham mengenai pertanyaan itu apa itu kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang puji-pujian yang salah satunya itu adanya takbir yaitu akbar, kemudian ada tahmid, alhamdulillah, kemudian ada tasbih, subhanallah, dan ada istighfar, astagfirullah. Nah, selanjutnya itu pertanyaan kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 sudah bisa? Nah, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Hal yang dilarang ketika berzikir adalah berzikir pada tempat yang kotor dan tidak suci, seperti kamar mandi. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1. Nah, selanjutnya bagaimana kelompok 3? Paham mengenai jawaban dari kelompok 1? Paham. Nah, jadi hal-hal yang tidak boleh ataupun dilarang ketika berzikir, salah satunya yaitu berzikir di tempat yang kotor atau adanya najis. Salah satunya kita tidak boleh berzikir di kamar mandi. Namun lebih utamanya kita berzikir di masjid.
kalimat thayyibah. Salah satunya itu adalah tahmid, tasbih atau istighfar. Nah, kemudian bagaimana adab berzikir? Adab berzikir yang pertama, ketika kita berzikir harus memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diucapkan dengan kelembutan, pelan-pelan. Nah, selanjutnya harus dengan kekhusyukan. Nah, selanjutnya harus suci pakaian kita, harus kita perhatikan terlebih dahulu. Kemudian tempatnya harus pilih-pilih tempat. Salah satunya itu adalah di masjid. Kemudian bagaimana cara kita berzikir? Cara berzikir itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan hati ataupun kalbu, yaitu dengan bertakabur kepada Allah, dengan Sang Pencipta. Nah, kemudian yang kedua yaitu zikir dengan lisan atau dengan ucapan, yaitu dengan mengagungkan atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti yang dipertanyakan kelompok 2, yaitu tasmid, kemudian tasbih, kemudian istighfar dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu zikir dengan perbuatan, yaitu dengan menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, mengenai pengertian, kemudian adab dan cara, ada yang dipertanyakan. Ada pertanyaan? Tidak paham? Nah, kalau paham berarti kita masuk mengenai lafaz zikir.
Sini